Ada seorang guru thariqah, wa fi riwayatin Sayyidina Imam Hanafi radhiyallahu anhu, ditanyakan oleh muridnya, Kiai, saya kira itu di atas dunia ini selain para anbiya wal mursalin pasti mempunyai dosa kepada Allah, siapapun. Kira-kira punya dosa enggak Pak Roy? Punya. Pak Sufyan? Jadi semua ini punya. Betul? Selain para nabi pasti punya kira-kira kepingin enggak punya dosa tapi dicintai oleh Allah? Kepingin? Enak aja loh. Oh, karepe dhewe bae. Dan bodoh enggak ya? Ya, coba. Iya, punya dosa tapi dicintai oleh Allah. Kita cinta sama Allah tuh biasa, dicintai oleh Allah. Ini yang susah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan lam yadurruhu dzambun." Kalau Allah itu menyintai seseorang, dosa apapun tidak akan berbahaya kepada dirinya. Tapi jangan semata-mata mau ngerjain dosa. Wah, itu sih bukan wali itu. Ya. Nih. Artinya dosa-dosa semua itu adalah sesuatu yang baru. Tapi cinta Allah adalah sesuatu yang sesuatu yang baru akan dikalahkan dengan yang abadi. Dalam arti kata, kalau orang itu dicintai oleh Allah, walaupun dia berbuat dosa apapun, dengan rahmat, pertolongan dan perlindungan dari Allah, dia akan meninggal nanti akan kembali kepada Allah. Walaupun melalui dosa-dosanya. Nggak tahu jadi ingat. Sudah, tadi ngomong sampai di mana? Pak Arifin kan tadi. Ya, tadi iman ya. Seorang kiai ditanyakan oleh muridnya, ya, siapapun mempunyai dosa kepada Allah, wahai guru. Tapi saya mau bertanya, dosa apa yang menjadikan kita ini kelak bila meninggal akan dicabut iman kita kepada Allah? Dicabut. Dijawab oleh gurunya hanya 3 dosa. Yang satu, tidak pernah mensyukuri imannya kepada Allah. Ya, kita kalau mempunyai nikmat, ingin nikmat itu abadi, harus bersyukur. Paling besar-besarnya nikmat itu iman. Coba mau tanya, kapan kita syukur dengan iman kita? Sedikit-sedikit bangun tidur, alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman. Pernah? Lupa. Ya. Ini. Jadi apapun yang disyukuri imannya lebih dahulu. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal satu. Yang nomor 2, dosa apa? Dosa orang yang tidak pernah takut mati membawa iman. Tidak membawa iman. Kalau ditanyakan omong-omongan, kamu takut nggak mati tidak membawa iman? Takut. Ngomong-ngomongan, tapi kenyataannya tidak takut mati tidak membawa iman. Apa buktinya? Sombong dengan ilmunya. Merasa cukup dengan ibadah zikir perjuangannya. Tidak takut tidak diterima oleh Allah. Begitu udah sembahyang sudah begini cukup. Kalau sembahyang nunduk, habis sembahyang istighfar, wirid, zikir,
kurang begitu semangat. Ini tandanya sombong, ya. Daripada kamu, sorry aja. Coba, semua orang dilihat. Jadi orang-orang yang sombong-sombong, yang merasa cukup-cukup dalam ilmu ibadahnya, perjuangannya itu, hakikatnya orang-orang ini apa? Mempunyai sifat dirinya itu tanpa disadarinya, tidak takut mati, tidak membawa. Silahkan yang banyak ilmu kamu, yang banyak ibadah kamu, yang cukup. Tapi jawab, pastikah kamu mati kelak membawa iman? Tidak bisa menjawab. Nomor 3, yang menjadikan orang mati tidak membawa iman, na'udzubillah, orang yang terlalu banyak berbuat zalim terhadap sesamanya. Ini hati-hati para pemimpin-pemimpin tidak sadar. Ya, jangan muter-muter balik. Silahkan berputar-putar pikiran, silahkan berputar-putar berputar-putar ilmu, berputar-putar lidah, tapi tetap gerak hati tidak akan bisa dibohongi. Ya, ini sekarang ini cocok ini katakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati alimun munafikun. Yang lebih saya takutkan yang menimpa kepada umat saya di akhir zaman ini, kata Rasulullah, seorang alim tapi munafik. Alim lisannya, alim pemikirannya, alim di dalam semua ilmiahnya, tapi munafik di dalam hatinya. Tidak ada kejujuran, tidak ada rasa kasih sayang terhadap umatnya, hanya mengikuti kepentingannya. Orang-orang yang begini dalam hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, besok pada akhir zaman banyak orang-orang muda-muda, banyak orang-orang berpenampilan intelek, pakar-pakar, cendekiawan, kata Rasulullah, begitu mudah mengeluarkan segala ilmu. Yaqra'unal Qur'an. Tapi apa kata Rasulullah? Iman mereka tidak sampai sedalam tengkuknya. Begitu mereka menghadapi suatu ujian daripada Allah, tidak tercapai semua cita-citanya, tidak tercapai semua perjuangannya, menghadapi suatu apapun, ya, mengatasnamakan ini, tidak menerima hatinya atas takdir Allah. Apa kata Rasulullah? Imannya dalam keluar dari hatinya lebih cepat daripada keluarnya busur. Ngomel mereka. Dzalika bi annahum karihu bima anzalallah fa ahbata a'malahum, kata Allah. Mereka yang mudah tidak menerima atas takdir Allah. Tidak menerima atas perjuangannya yang tidak berhasil. Akan dihapus sebuah amal ibadah dan perjuangannya. Ini satu nas Al-Quran. Tapi kita umat Islam, memang beginilah kenyataannya. Kata Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, Al-Islam mahjubun bil muslimi. Memang agama Islam itu memang terdinding. Yang mendindingi orang Islam sendiri. Gitu loh. Kalau musuh di luar Islam mudah kok menangani kita kok. Kalau di luar Islam itu mengaku hebat, mempunyai bom atom, bom nuklir, mempunyai bom, tolong dibom deh. Orang Islam nggak berani. Ini agama yang mulia, agama Allah, tidak mudah membawa keislaman ini. Ya, tapi kenapa Islam ini jadi lemah? Bukan karena dimatikan kita oleh orang luar Islam, bukan dihancurkan oleh kekuatan-kekuatan di luar Islam berbentuk zahir atau batin. Yang melemahkan perjuangan kita sesama Islam ini adalah orang Islam sendiri. Ini sudah pembawaan. Karena itu akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi suatu hadis apa?
Nah, innallah la yu'ayyidu hadzal din bi aqwamin la khalaqa lahum. Wa fi riwayatin innallah la yu'ayyidu hadzal din bir rajulil fasik. Ini kata Rasulullah, agama Islam itu akan kuat. Tapi justru yang menguatkan agama Islam itu adalah orang-orang yang kelak di sisi Allah tidak akan mendapat bahagian. Yang menguatkan agama Islam itu justru orang-orang yang fasik. Di luar Islam menghargai sama kita, sembayanglah dulu. Sudah waktu sembayang zuhur, di kantor kan begitu. Kadang-kadang justru orang Islamnya yang mengejek. Baca wirid apa kamu? Kok lama sekali zikir? Itu tunggu bos. Ini sama Islamnya kadang-kadang begini ini. Jadi apa? Semuanya ini dikembalikan apa? Karena tidak bisa bersyukur kepada Allah. Kembalikan semua itu bisa bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, sudah malam, udah jam 10 ngantuk ya. Jadi insya Allah itulah yang bisa saya sampaikan. Jadi yang pokok apa yang saya sampaikan itu adalah apa? Bersyukur kepada Allah. Syukur yang pertama mensyukuri Islam dan iman. Syukur yang kedua mensyukuri diberi nikmat sihah wal afiyah. Syukur yang ketiga mensyukuri diberi rezeki yang cukup. Apapun keadaan kita masih tetap apa? Diberi cukup oleh Allah. Baru yang keempat ini nanti mohon ampun dirinya kepada Allah. Yang nomor 2, mohonkan ampun kepada kedua orang tua, kepada guru-gurunya dan kepada semuanya. Baru membaca sholawat dan mohonlah kepada Allah. Lewat ini dulu. Jadi siapapun tanpa bersyukur akan terkena penyakit apapun. Dan harus diingat bahwa bangsa Indonesia, bahwa keadaan negara Indonesia ini adalah negara yang makmur, yang patut disyukuri, yang patut tidak ditamai, diserakai, apalagi saling menghasut, saling menjatuhkan. Kalau ini selesai, tidak ada kok, kita makmur kok. Jadi tolong sampaikan kepada mereka hanya satu saja, karena tidak bisa bersyukur kepada Allah dan tidak bisa mensyukuri nikmat daripada Allah. Ya itu saja.